Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Kali ini saya rindu berbagi, saya berikan tema 5 kunci kemenangan menghadapi badai kehidupan. Dalam kehidupan ini kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, seperti pandemi COVID-19, resesi ekonomi, resesi sosial, bencana alam, perubahan perilaku manusia, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak menyerah dengan keadaan, tetapi tetap bertahan menghadapi badai kehidupan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Habakuk memberikan sebuah gambaran keadaan yang tidak menghasilkan apapun juga, tetapi dia tetap bertahan karena dia punya Tuhan yang hebat dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dari Habakuk pasal 3 ayat 17-19 dikatakan begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, sungguh luar biasa. Habakuk hanya mengandalkan Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan menghadapi keadaan yang tidak dia harapkan. Nah, 5 kunci kemenangan menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan janji Tuhan? Bahwa kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia akan menepatinya. Yosua 23 ayat 14 ini adalah ungkapan hati daripada Yosua tentang sebuah keadaan di mana janji Tuhan semua digenapi oleh Tuhan. Dikatakan begini: maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaallah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Artinya janji Tuhan itu semua dipenuhi oleh Tuhan. Nah, karena janji Tuhan itulah kita dibuat berharga dan mulia di matanya. Dan jika Tuhan yang berjanji, sekali lagi Tuhan yang akan menggenapinya. Nah, bagaimana kita menerima penggenapan janji Tuhan? Itu terjadi karena iman. Kita menerima penggenapan janjinya karena iman yang timbul di dalam kehidupan kita. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus dari hati kita yang mempercayai firman Tuhan. Sebab itu, ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita menang menghadapi badai kehidupan? Saling menguatkan di antara sesama orang percaya. Sebagai orang percaya, kita tidak dapat berjalan sendirian. Namun, kita akan berjalan bersama-sama. Dengan demikian, kita akan lebih kuat, kita akan lebih antusias, kita lebih mampu menghadapi beban kehidupan ini. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas bahwa kalau kita sendirian berjalan, kita tidak mampu. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sabar dan tekun. Ibrani 10 ayat yang ke-36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ingat, ada badai kehidupan yang membutuhkan waktu panjang untuk reda. Seperti pandemi COVID-19 ini, kemudian dampaknya resesi ekonomi, kemudian ada lagi yang namanya fenomena La Nina, itu membutuhkan redanya itu jangka waktu yang panjang. Kita tidak tahu kapan akan berakhir
Namun yang kita yakini, kalau ada badai datang, maka ada badai akan berlalu. Nah, waktu proses badai sedang berlangsung, tetaplah kita sabar dan tekun, jangan menyerah. Karena ada waktunya itu semua berakhir. Yang keempat, belajar untuk rendah hati. Mazmur 25 ayat yang ke-9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dalam menghadapi badai kehidupan, kita perlu bimbingan dan jalan yang benar, sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut firman-Nya. Sebab itu kalau firman Tuhan mengatakan, maka kita mesti rendah hati. Kita belajar menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang kelima, tinggal di dalam Yesus. Ini sangat penting. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk apa kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Agar kita tetap berbuah banyak. Walaupun di masa menghadapi badai kehidupan, maka kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Bahkan buahnya itu tetap seperti buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa, buah pekerjaan baik. Kita akan tetap berbuah. Sebab itu, sabarlah, tekunlah. Kita percaya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kemenangan ada pada pihak kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu melalui firman Tuhan ini, dan berikan kami kekuatan untuk senantiasa kami menang di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.